Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyallahu an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wiwin Lestari dengan NIM 1057311119520 dari kelas FA 20B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau biasa disebut juga dengan Wana Arta Life atau PT WAL. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan yang diberikan dari dosen pengampu Ibu Ainun Ariza SPD MSI. Sebelum masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fraud. Jadi fraud di sini adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Adapun beberapa contoh dari fraud itu, yang pertama ada penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fraud adalah serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya, jenis-jenis fraud. Adapun jenis fraud yang pertama itu ada korupsi, di mana korupsi ini adalah salah satu contoh fraud yang paling marak terjadi di Indonesia. Korupsi biasanya berbentuk penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi suatu instansi. Wujud yang dapat terbentuk dari fraud jenis ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang. Yang kedua ada pencucian dan penggelapan uang, di mana pencucian dan penggelapan uang adalah jenis kasus fraud di Indonesia yang berkolerasi dengan white collar crime. Dalam jenis penipuan ini, pelaku akan menyalahgunakan aset yang dipercayakan padanya. Yang ketiga ada pencurian data, di mana pencurian data ini adalah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang terjadi melalui pengambilan data-data penting dari instansi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Untuk jenis-jenis fraud yang terakhir itu ada penyimpangan aset, di mana penyimpangan data merupakan salah satu jenis fraud di Indonesia yang paling umum terjadi dalam sebuah perusahaan. Jenis penipuan ini meliputi seluruh tindakan berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan pada orang tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab fraud secara umum. Adapun faktor yang pertama yaitu tekanan ekonomi, di mana hal ini disebabkan karena seseorang yang berada di bawah tekanan ekonomi dapat melakukan fraud demi memenuhi semua kebutuhan ekonominya. Yang kedua ada keinginan individu. Ini biasanya terjadi dalam pelaporan keuangan dan penipuan. Faktor individu tertanam di dalam diri seseorang, di mana terdapat dua kategori, yaitu moral dan motivasi. Yang terakhir, lemahnya kebijakan dan hukum. Lemahnya kebijakan hukum yang dibuat perihal sanksi pidana dan hukum melakukan fraud membuat pelaku fraud tidak takut untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi adanya fraud? Adapun cara-cara mendeteksi adanya fraud itu, yang pertama, memeriksa karakteristik operasional laporan, di mana cara mendeteksi adanya fraud adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa laporan keuangan, mulai dari catatan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, hingga ekuitas. Yang kedua, melakukan audit secara internal dan eksternal. Cara ini yaitu dengan diaudit. Audit adalah aktivitas konsultasi yang objektif dan independen guna memperbaiki operasional perusahaan. Audit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan dengan audit internal maupun audit eksternal. Adapun yang ketiga, memeriksa jajaran manajerial. Pada beberapa kasus penggelapan maupun kecurangan pada laporan keuangan,
seringkali melibatkan pihak pengambil keputusan atau yang biasa disebut dengan jajaran manajerial. Oleh sebab itu, orang-orang dalam jajaran manajerial harus secara rutin diselidiki untuk mengetahui apabila mereka melakukan sebuah kecurangan. Selanjutnya, tips mencegah terjadinya fraud. Yang pertama itu tegas dalam menerapkan hukum, di mana membuat sanksi dan hukuman tegas guna memunculkan efek jerah bagi para pelaku yang melakukan fraud, dan sebagai pencegahan timbulnya banyak pelaku yang berniat melakukannya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keuangan dan aset milik perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala. Evaluasi berkala terhadap perilaku menyimpang dari aturan dan sistem kerja yang berlaku. Evaluasi ini bebas dilakukan berapa kali dalam setahun, tergantung dari ketentuan suatu perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan tentang fraud. Mengadakan penyuluhan tentang bahayanya perilaku tersebut dalam internal sebuah perusahaan atau organisasi agar seluruh elemen berjalan sesuai sistem kerja dan dapat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan perusahaan tersebut. Mungkin itu saja sekilas tentang fraud, di mana ringkasnya di sini itu fraud adalah kecurangan yang berakibat pada kerugian finansial sebuah organisasi termasuk perusahaan. Fraud di sini bisa dilakukan oleh siapapun selama masih ada niat dan kesempatan. Kemudian kesempatan ini muncul karena minimnya suatu sistem pengawasan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya kita harus memperkuat sistem itu sendiri. Untuk memperkuat sistem pengawasan ini tak hanya berlaku untuk perusahaan besar saja, tapi juga berlaku untuk perusahaan yang berskala kecil. Mungkin itu saja singkat dari pembahasan kita tentang fraud. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Wana-Arta Life atau biasa disingkat dengan PT WAL. Pembahasan yang pertama yaitu terkait profil dari PT Wana-Arta Life, di mana Adisarana Wana-Arta atau Wana-Arta Life ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang berdiri sejak tahun 1974 dan berkantor pusat di Jakarta. Adapun produk dan layanan dari Wana-Arta Life ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konvensional dan syariah. Untuk produk dan layanan konvensional di sini itu berupa Waling, Wana Makmur Pro, Arta Sehat, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk produk dan layanan syariah berupa Wana Brightling Syariah, Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah, dan Waling Syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kronologi manipulasi laporan keuangan dari PT Wana-Arta Life. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana-Arta. Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas IKN BOJ, Ogi Prastomiono mengatakan, pencabutan izin disebabkan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali ataupun melalui mengundang investor lainnya. Ogi Prastomiono juga pada tahun 2022 menjelaskan bahwa tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk secara saving plan. Ogi juga menyebutkan bahwa PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan itu. Ihwal munculnya kasus Wana-Arta Life ini ketika Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penyelidikan perkara Jiwasraya pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Penyelidikan Jiwasraya tersebut akhirnya berujung pada pemblokiran sekitar 800 SRE saham dan penyitaan aset terkait dengan proses penyelidikan kasus Jiwasraya yang juga menyeret rekening efek milik Wana-Arta Life. Akibat pemblokiran ini, Wana-Arta tak bisa membayar klaim para nasabah.
Total ada sekitar 26.000 nasabah dari Wana Arta Life ini dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai 3 triliun akibat silang sengkarut ini. Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau PT WAL ini terus melanjutkan episode baru. Terakhir kali itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menolak permohonan kepailitan dan melarang jajaran direksi PT WAL untuk mengundurkan diri. Dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner OJK yang dilakukan secara daring, pada otoritas memutuskan menolak permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disingkat dengan PKPU kepada perusahaan asuransi jiwa PT WAL, di mana permohonan ini diajukan oleh pemegang polis. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai aset dari PT Wana Arta Life. Berdasarkan valuasi terakhir dari PT Wana Arta Life pada tahun 2021, yakni berada di bawah 100 miliar untuk aset tanah, bangunan maupun benda bergerak seperti kendaraan. Tetapi berdasarkan perkiraan valuasi independen, nilainya lebih rendah, yakni di atas 50 miliar. Kemudian terkait aset berupa lainnya, juga ada jaminan kurang lebih sebesar 170 miliar. Adi mengatakan bahwa sedang mengupayakan terkait portofolio senilai 330 miliar yang seharusnya bisa dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena tidak termasuk dari yang dieksekusi. Jadi dari semua dana-dana tersebut memang gapnya masih terlalu jauh, tetapi diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada para pemegang polis, dan kami juga berharap nanti tim likuidasi agar mementingkan pemegang polis. Kemudian dalam paparan bulanan rapat Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank atau biasa disingkat dengan IKNB ini juga menuturkan, OJK terus melakukan pemantauan setelah izin usaha Wana Arta Life resmi dicabut. Selanjutnya, Ogi menyebutkan berdasarkan catatan perusahaan, jumlah nasabah yang dimiliki mencapai 28.000 pemegang polis. Dari jumlah ini terdapat polis kumpulan yang menanggung banyak jiwa. Terkhusus dari Wana Arta Life itu sendiri tercatat 28.000 pemegang polis, namun ada polis kumpulan sehingga total pesertanya itu sekitar 100.000 orang. Belum diketahui total nilai polis milik nasabah Wana Arta Life ini. Meski demikian, dalam demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 21 November 2022, nasabah yang berorasi menyebutkan bahwa total klaim sekitar 15 triliun. Adapun ujar dari perwakilan aliansi korban Wana Arta Life, yaitu Johannes Buntoro Vistanio, salah satu peserta demonstrasi yang juga pemegang polis Wana Arta Life ini, mengatakan bahwa uang yang hilang dari para korban Wana Arta Life bukan hanya 1 miliar atau 2 miliar saja. Manajemen sudah sempat menyampaikan bahwa uang yang hilang sebesar 15 triliun. Angka ini bukan gagal bayar lagi. Uang kas yang dimiliki perusahaan sudah kosong, ini bisa dibilang perampokan uang konsumen, kata salah satu perwakilan aliansi korban Wana Arta Life. Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa OJK menolak permohonan kepailitan dan PKPU dari Wana Arta Life. Nah, di sini dipertanyakan mengapa OJK menolak permohonan kepailitan dan PKPU Wana Arta Life. Ternyata didapatkan bahwa penolakan tersebut dilakukan untuk kepentingan seluruh pemegang polis dan proses pengawasan yang masih berlangsung. OJK menolak permohonan kepailitan dan PKPU pada WAL yang diajukan oleh perwakilan pemegang polis dari PT WAL itu. Kata perkataan dari Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB OJK, yaitu Ogi Prastomiono. Ogi juga mengungkapkan bahwa OJK telah menetapkan status sanksi administratif bagi Wana Arta Life menjadi sanksi pembatasan kegiatan usaha atau biasa disingkat dengan PKU untuk seluruh kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT WAL itu sendiri. Nah, mengapa PT WAL ini diberikan pembatasan kegiatan usaha? Sebab perusahaan asuransi ini tetap tidak dapat memenuhi ketentuan terkait rasio solvabilitas, RKI, dan ekuitas minimum. Selain itu, OJK menilai rencana pernyataan keuangan atau RPK yang disampaikan oleh Wana Arta Life ini belum mampu menyelesaikan permasalahan fundamental dari perusahaannya,
karena tidak ada komitmen yang kuat dari pemegang saham pengendali untuk melakukan penambahan modal. Ogi juga mengatakan bahwa OJK juga menghormati proses hukum dengan penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum terhadap pihak internal dari Wanarta Life yang terindikasi melakukan tindak pidana. Ogi menekankan bahwa OJK tetap meminta tanggung jawab pengendali dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OJK juga melakukan koordinasi dengan penegak hukum dalam rangka perlindungan pemegang polis melalui upaya penanganan aset perusahaan yang bermasalah yang apabila merupakan hak pemegang polis agar tetap menjadi aset perusahaan dan diperuntukkan kepada para pemegang polis. Selanjutnya, pembahasan kasus. Berbagai upaya penyelamatan untuk Wanarta Life ini sudah dilakukan, mulai dari perombakan manajemen kunci hingga upaya pencarian investor baru. Namun belum ada yang berhasil. Bahkan kabar terbarunya itu menyebutkan bahwa jajaran manajemen kunci Wanarta yang baru dipilih ini akan mengundurkan diri secara berjamaah. Setidaknya ada 5 persoalan sebelum pada manajemen baru ini mundur. Adapun yang pertama yaitu kendala terkait dengan peningkatan solvabilitas. Tingkat solvabilitas menjadi masalah utama di PT WAL dan juga sudah berulang kali mendapat peringatan keras dari OJK. Akan tetapi terkait penambahan modal bukan kewenangan direksi. Meski demikian, direksi tetap berusaha untuk melakukan koordinasi dengan para pemegang saham, khususnya pemegang saham pengendali, untuk dapat melakukan upaya peningkatan modal ataupun membantu komunikasi, koordinasi maupun negosiasi dengan pihak ketiga ataupun calon investor strategis yang memiliki potensi untuk dapat menyetorkan modal guna meningkatkan rasio solvabilitas dari PT WAL itu sendiri. Direksi juga menghimbau para pemegang saham untuk melakukan setoran atau tambahan modal melalui surat-suratnya pada tanggal 27 Oktober 2021, 5 September 2022, dan 28 Oktober 2022. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor utama dari PT WAL mengalami gagal bayar klaim kepada para nasabah atau pemegang polis, yang diantaranya itu berujung pada banyaknya tuntutan hukum dari para nasabah, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian untuk persoalan yang kedua yaitu kendala terkait dana operasional. Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan kegiatan Wanarta Life ini adalah sangat terbatasnya dana operasional yang dimiliki oleh Wanarta Life. Praktis sejak diberikannya status pembatasan kegiatan usaha atau PKU oleh OJK pada bulan Oktober 2021 lalu, WAL sudah tidak memiliki penghasilan dalam bentuk penerimaan premi lagi, di mana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya ini WAL hanya bergantung pada sebagian kecil dari hasil kupon obligasinya. Hal ini dengan mengingat bahwa direksi lebih mengutamakan penggunaan sebagian besar dari hasil kupon dana obligasi jaminan untuk kepentingan cicilan pembayaran dengan skala prioritas kepada para nasabah atau pemegang polis. Nah, untuk persoalan yang ketiga yaitu kendala terkait penyampaian laporan keuangan kepada OJK. Terkait dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada OJK, terdapat beberapa kendala yaitu diantaranya disebabkan karena para person in charge atau PIC penyusun laporan keuangan baik dari bagian accounting, operasional, akuntan maupun investasi berstatus tersangka dan dalam posisi dirumahkan atau sudah tidak bergabung lagi dengan PT WAL. Sementara itu, PIC yang ditunjuk sebagai gantinya selain hukum memahami dengan baik proses penyusunan laporan keuangan tersebut, juga kendala dengan ketersediaan dokumen yang belum diterimanya. Kemudian untuk persoalan yang keempat yaitu kendala terkait pelayanan kepada nasabah. Dengan keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen, baik secara hard copy atau fisik maupun soft copy, yang disebabkan karena adanya pemasangan polai selain di kantor PT WAL. Kendala juga muncul akibat disitanya beberapa dokumen maupun perangkat elektronik milik PT WAL berdasarkan surat perintah penggeledahan dan pemasangan harus polisi tanggal 15 September. Ini mengakibatkan PT WAL tidak dapat melakukan pelayanan kepada nasabah atau pemegang polis secara maksimal.
Selanjutnya, persoalan yang kelima yaitu kendala terkait komunikasi dan koordinasi. Dalam upaya proses penyihatan keuangan PT WAL, yang menjadi salah satu hambatan adalah banyaknya data-data historikal yang tidak diketahui oleh manajemen baru jajaran di beberapa divisi yang ada di PT WAL. Direksi telah beberapa kali mencoba melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui surat menyurat atau korespondensi. Namun demikian, permintaan serah terima, konfirmasi maupun klarifikasi terkait data-data historikal dimaksud hingga saat ini belum mendapat respon atau tanggapan positif. Nah, mungkin bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan. Ini menggambarkan bahwa sejumlah nasabah pemegang polis Wanarta Life mendatangi kantor Wanarta dan meminta perusahaan untuk segera membayar klaim. Nah, yang terakhir, conclusion atau kesimpulan yang didapat dari kasus PT Wanarta Life. Dari kondisi PT Wanarta Life tersebut, OJK telah melakukan tindakan pengawasan atau supervisory action berupa yang pertama, memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT WAL pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak memenuhi batas minimum rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi atau RKI, dan ekuitas minimum. Kemudian yang ketiga, mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU pertama pada tanggal 27 Oktober 2021 dan meningkat pada pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada tanggal 30 Agustus 2022. Kemudian yang keempat, melakukan pencabutan izin usaha atau CIU PT WAL per tanggal 5 Desember 2022 karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada tanggal 30 November 2022, PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya. Adapun yang kelima, melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL. Adapun saat ini, penyidik OJK telah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL, serta berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Bareskrim Polri yang selanjutnya telah menetapkan 7 orang tersangka. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut termasuk pencabutan izin usaha PT WAL yang dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis serta masyarakat. Selanjutnya, OJK akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama yaitu memerintahkan pemegang saham menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha PT WAL. Yang kedua, melakukan tindakan lain berupa penilaian kembali pihak utama PT WAL, tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang. Adapun yang terakhir itu melakukan upaya penelusuran atas aset pemegang saham pengendali PT WAL beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memaksimalkan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dengan tetap menjunjung proses hukum dan ketentuan yang berlaku. Sejak dicabutnya izin usaha, PT WAL wajib menghentikan kegiatan usahanya. Namun demikian, pemegang polis dapat menghubungi PT WAL dalam rangka pelayanan konsumen sampai dengan dibentuknya tim likuidasi. Tim likuidasi selanjutnya akan melakukan verifikasi polis yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian hak pemegang polis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dari mulut saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.